Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, siang ini kami bersama teman-teman ditakdirkan bisa ziarah ke Jember, ke makam seorang wali Allah, yaitu Ki Haji Muhammad Siddiq bin Abdullah. Kiai Muhammad Siddiq bin Abdullah lahir di Lasem pada tahun 1854. Dan kita semua tahu beliau merupakan dzurriyyah daripada Pangeran Sambu Lasem, yang mana beliau mempunyai darah juga dari Joko Tingkir, dari Sunan Ampel, dari Sayyid Abdul Rahman Basaiban, juga ada darah dari Majapahit, raja kerajaan terbesar di Jawa. Beliau pada masa mudanya merupakan seorang yang sangat tekun dalam mencari ilmu dan beribadah. Beliau, di antara guru-guru beliau adalah Syekh Soleh Darat, Soleh Semarang, Syekh Soleh bin Umar, yang beliau termasuk Syekh Soleh Darat ini adalah wali kutub. Syekh Soleh Darat juga gurunya Ki Hasyim Asy'ari, gurunya Syekh Mahfud Termas, gurunya Ki Dahlan Termas, yang akhirnya menjadi menantu. Juga merupakan guru daripada Kiai Muhammad Siddiq adalah Kiai Muhammad Soleh Langitan. Jadi sama-sama gurunya bernama Soleh. Ini yang satu ini Kiai Muhammad Soleh Langitan. Pondok Langitan terkenal banyak menelurkan para ulama. Ya, Kiai Soleh juga punya santri yang terkenal namanya Ki Zainuddin Mojosari. Juga Mbah Siddiq ini pernah belajar kepada Al-Arif Billah Al-Kutub Syekhona Khalil Bangkalan. Ini beberapa guru beliau. Setelah itu beliau menjadi tumbuh dewasa dan menjadi seorang yang mumpuni dalam ilmu agama. Dan beliau adalah seorang yang soleh, ahli ibadah. Mengenai perpindahan beliau dari Lasem ke Jember, sesuai yang Al-Fakir dapatkan informasi, cerita-cerita bahwa suatu saat beliau mendapat isyarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi. Rasulullah memberi isyarah, wahai Siddiq, jika kamu ingin mendapat dunia, maka pergilah ke arah barat. Tapi jika kamu ingin mendapatkan ilmu, maka pergilah ke wilayah timur. Akhirnya beliau karena seorang ulama yang soleh, yang zuhud, tahu betul ukuran dunia, betapa rendahnya dunia, akhirnya beliau memilih untuk mendapatkan ilmu. Pergilah beliau ke timur. Ketika sampai di Pasuruan waktu itu ada seorang wali besar namanya Mbah Ghafur Sepuh. Di sana beliau sebagaimana seorang kiai, orang alim yang penuh dengan adab, beliau turun di Pasuruan dan sowan kepada Al-Arif Billah Mbah Ghafur Sepuh, Gentong Pasuruan.
Akhirnya beliau bertanya tentang mimpinya kepada Kiai Ghafur, bahwa beliau jika ingin mendapatkan ilmu disuruh oleh Rasulullah untuk pergi ke timur. Akhirnya sama Mbak Kiai Ghafur ditunjukkan bahwa ke timur itu ke daerah Jember. Sampean dia menetap di pinggir pasar, ya, pondoknya pinggir pasar. Di pinggir pasar Jember, apa daerahnya itu saya lupa itu, Talangsari. Akhirnya beliau mantap dengan isyarahnya seorang wali, beliau pergi ke Jember dan menetap di Talangsari di belakang pasar. Lama-kelamaan ada orang yang mau mondok ke Kiai Ghafur Sepuh. Kiai Ghafur Sepuh kalau tidak salah orang Jember juga. Kiai Ghafur Sepuh dawuh, kamu orang Jember kalau mondok jangan jauh-jauh ke Pasuruan. Di Jember ada kiai besar wali, namanya Kiai Muhammad Siddiq di belakang pasar. Waktu itu Kiai Muhammad Siddiq belum punya pondok. Akhirnya orang ini pergi mencari pondok di belakang pasar, nggak ketemu. Akhirnya tanya, namanya Kiai Muhammad Siddiq, waktu itu belum punya pondok. Nah, karena orang ini mau mondok, Kiai Siddiq kaget, jangan mondok sama saya tidak punya pondok. Secara orang hidup dekat pasar. Akhirnya orang ini berkata bahwa saya disuruh Mbak Ghafur Sepuh dari Gentong. Disitulah Kiai Siddiq pertama kali menerima santri, ya, dengan isyarah daripada Mbah Ghafur Sepuh. Kiai Siddiq merupakan wali besar dan kecintaannya kepada Rasulullah sangat luar biasa. Pernah suatu saat beliau menyuruh tukang untuk membenahi kamar mandi agar kamar mandi itu dibeli porselen waktu dulu. Kebetulan porselennya waktu itu warna hijau. Mbak Siddiq tidak mau, suruh lepas. Karena apa? Warna hijau itu warna kesukaan Rasulullah SAW. Tidak pantas kalau ditaruh di kamar mandi, masya Allah, saking takzimnya. Ya, juga besan beliau Ki Yasin Pasuruan, besan beliau mertua Ki Ahmad Qusairi bin Siddiq, itu beliau tidak mau membaca sholawat baik tiba atau berjanji di jalan-jalan. Jadi harus ada di rumah yang resmi. Ya, nah kalau dulu, kalau sekarang ada Ki Yasin, gimana yang di alun-alun itu? Nah, itu Ki Siddiq sangat luar biasa. Beliau merupakan tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, yang mana putra-putra beliau itu sangat berjasa besar kepada Nahdlatul Ulama. Karena termasuk Kiai Siddiq ini jajaran, ya, para ulama yang ikut andil dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Termasuk putra beliau yang menjadi pengurus besar NU, yaitu Kiai Mahfud Siddiq. Ya, dua. Yang kedua Kiai Ahmad Siddiq. Jadi Kiai Ahmad Siddiq bukan Muhammad Siddiq. Ada lagi pendiri Ansor namanya Kiai Abdul Hamid Wijaya, itu putra beliau. Ada lagi pendiri UIN di Jember, saya lupa namanya siapa itu. Dari 10 putranya ini semua menjadi ulama-ulama besar. Ya, bahkan cucunya juga. Ya, termasuk putri beliau namanya Nyai Royhana yang dinikah oleh Kiai Abdullah bin Umar Lasem, yang melahirkan Al-Arif Billah Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Ya, putra pertama beliau namanya Kiai Mansur Siddiq, mempunyai putra diantaranya Kiai Ali Mansur, pencipta sholawat Badar, ya, yang terkenal ketika pada zaman PKI. Kiai Siddiq adalah orang yang sangat berhasil, ya, berhasil dalam mencari ilmu, berhasil dalam memanfaatkan umurnya, waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah,
berhasil dalam mendidik keluarganya sehingga putra-putrinya menjadi orang-orang yang besar. Saya ketika mendapat ijazah Dalailul Khairat daripada Mbah Idris Lirboyo, waktu itu ada di Pondok Besuk. Beliau menceritakan bahwa suatu saat beliau bertamu ke Kiai Hamid bersama seorang kiai yang ahli ilmu kanuragan, ahli wirid luar biasa sakti. Akhirnya kata Mbah Idris ketika sampai di Kiai Hamid itu langsung cerita, Mbah Yai Siddiq itu, kalau bahasa Indonesia begitu, bahasa Jawa langsung saya Indonesiakan saja. Mbah Yai Siddiq itu kenapa anaknya kok menjadi orang-orang besar? Salah satu wiridnya Mbah Yai Siddiq itu adalah ahli baca sholawat. Di antaranya adalah ahli membaca sholawat Dalailul Khairat. Disitulah Mbah Yai Idris semakin mantap untuk mengamalkan sholawat Dalailul Khairat. Ya. Jadi andalan Lirboyo itu baca Quran juga Dalailul Khairat. Mbah Yai Siddiq ini dalam menghatamkan Al-Quran itu seminggu sekali. Ya, di sisi lain mengajar santri-santri, mendidik putra-putrinya. Beliau ahli bersolawat. Ya, itulah Mbah Yai Siddiq. Jadi kita kadang keliru, kita harus meniru secara utuh, jangan solawatnya saja. Ya, sholawat kita itu bukan yang seperti dalail, tapi sholawat yang harus rame-rame ada benderanya, yang harus ada makanannya. Kita tiru sholawat beliau 1/10 saja. Kita tiru bacaan Quran beliau 1/10 saja. Kita tiru ibadah beliau, kita tiru beliau dalam mencari ilmu 1/10 saja daripada beliau, atau kurang dari 1/10. Yang penting kita meniru secara utuh, bukan diambil satu saja. Inilah suatu kebahagiaan bagi kami. Sudah lama kami ingin berziarah ya di pusara beliau, baru hari ini kami ditakdir untuk bisa bersimpu di hadapan pusara beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah beliau. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solihah sebagai putra, sebagaimana putra putri beliau Al-Arif Billah Syekh Muhammad Siddiq Jember. Ya, dengan ini kita harus mendapat motivasi agar kita selalu semangat dalam mencari ilmu, selalu meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, selalu meluangkan waktu kita untuk membaca sholawat, dan meluangkan kita untuk memperhatikan putra-putri kita agar putra-putri kita menjadi orang yang soleh solihah, manfaat fid dunya wal akhirah. Inilah yang sedikit yang dapat kami sampaikan daripada manaqib beliau yang tentunya masih banyak ya, baik yang zahir bisa disaksikan oleh para putra-putrinya, oleh para santrinya, apalagi yang ditutup oleh beliau tentang karomah-karomah batiniah yang dimiliki oleh Al-Arif Billah Syekh Muhammad Siddiq. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kurang lebihnya kami mohon maaf, karena kami menceritakan sesuai yang bisa kami dengar dan kami dapat daripada masyayikh. Ya, termasuk beliau mengajak Kiai Abdul Hamid bin Abdullah ke Mekah ketika umur 6 tahun, itu dapat atas isyarah daripada Mbak Abdul Ghafur Sepuh ya, Gentong tadi. Itulah akhlak para ulama dulu, tidak mau melewati satu daerah yang di daerah itu ada wali besar, beliau hanya nyelonong saja, tapi beliau minta izin dan minta wejangan. Itulah akhlak yang harus kita tiru. Demikian wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.